Tapi itu duit Anda pribadi atau gimana sih, Pak? Saya penasaran aja. Gini, Anda belum menjawab. Gaji Anda berapa gitu dulu deh. Kok bisa bayar umroh 30 juta, 40 juta gitu? Kita kasih solusi. Polisi emang boleh kaya. Nah, sekarang kita konkret dulu nih, Pak. Oke, Ini izin ya. Ah, Anda digaji negara berapa? kalau kita berbicara gaji ya, pasti sudah terukur. Makanya berapa kalau boleh tahu? Makanya kita tidak boleh bicara masalah gaji karena sudah jelas sesuai dengan ada aturannya. Oke. Oh, gaji saya AKBP dapat gaji berapa. Tapi kalau yang namanya rezeki itu kan tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya, sudah diukur, tertakar dan tidak akan tertukar. Maka yang saya berikan kepada orang-orang yang sangat luar biasa menurut saya ya adalah rezeki saya, bukan gaji saya. Dan di balik rezeki saya, ya mohon maaf, saya beragama Islam ya. Yang namanya rezeki ada rezeki orang. Oh iya. Nah, rezeki orang ini yang harus kita keluarkan baik terpaksa maupun dipaksa. Makanya daripada dikeluarkan dipaksa atau terpaksa, ya lebih baik kita keluarkan. Oke. Itu yang pertama. Kedua, masih banyak tuh teman-teman kita yang ikut membantu kita. Oke. Maksudnya Anda ada investornya gitu? Oh, kalau investor sih enggak ya. Misalkan, ayo aku mau berangkat, oke saya ikut. Oh itu. Ya soalnya Anda viral, tapi Anda sadar kan Pak ya, maksudnya Anda polisi viral yang secara brandingan lah gitu kali gampangnya adalah suka ngeberangkatin orang umroh gitu loh. Makanya saya panggil Anda ke sini gitu loh. Saya memberangkatkan, bukan hanya memberangkatkan, tapi memberangkatkan orang-orang yang sangat luar biasa. Coba kalau kita lihat dari setiap postingan saya adalah kita mengambil hikmah dari segala hikmah. Oke. Yang kita berangkatkan adalah orang-orang hebat, orang-orang yang menurut saya lebih hebat daripada saya. Contohnya? Contohnya ada seseorang yang dia seorang penjual kopi keliling. Oke. Tapi sambil menunggu orang beli, dia baca Quran. Wow, tiap harinya. Iya. Masya Allah. Ya. Kalau ini adalah seorang penderita epilepsi, tapi dia sebagai tulang punggung keluarga. Kerjanya? Kopi keliling. Oh, mohon maaf nih. Kasian juga ya kalau pas lagi kumat epilepsi gimana tuh? Makanya disitulah yang namanya rezeki orang itu sudah diatur, tertakar dan tidak akan tertukar. Rezekinya beliau sudah ada. Kadang-kadang kita berisik meributkan orang lain, kan begitu. Keren. Jadi kita lihat tuh. Saya selalu menceritakan terkait dengan apa yang kita bisa ambil hikmahnya. Contohnya dari Pak Heri, seorang penjual kopi keliling walaupun menderita epilepsi, namun tetap berjuang, pantang menyerah untuk keluarganya. Dari ibunya kita belajar tentang kesabaran dalam menghadapi kehidupan dan tetap bersyukur atas apa yang menjadi takdir hidup, mengurus kedua anaknya yang walaupun menjadi tulang punggung keluarga namun menderita epilepsi dan salah satunya lagi menderita depresi. Kebayang seorang ibu usia 75 tahun, dia harus merawat kedua anaknya beserta dengan cucu-cucunya. Yang satu anaknya epilepsi, yang satu lagi depresi. Aduh. Oke, makanya itu yang saya berangkatkan umroh. Bukan karena saya banyak duit, bukan. Karena memang rezeki dan memang atas izin Allah. Tapi itu duit Anda pribadi atau gimana sih Pak? Saya penasaran aja. Gini, Anda belum menjawab. Gaji Anda berapa gitu dulu deh. Kok bisa bayar umroh 30 juta, 40 juta gitu? Ya kita kan tahu lah Pak. Kita kan juga punya travel umroh, berizin pula. Kita jelas lah semuanya. Semua itu karena rezeki dari Allah. Tapi polisi boleh punya bisnis? Kalau sesuai dengan aturan tidak boleh berbisnis, tapi usaha harus. Hah? Gimana? Polisi nggak boleh berbisnis tapi usaha. Maksudnya bedanya? Boleh dong usaha. Contohnya kita punya usaha sawah misalkan. Kita punya usaha peternakan ayam. Oh oke. Tapi kita tidak boleh berbadan usaha. Oh paham. Iya sih, berbisnis ya. Jadi seorang direktur, menjadi seorang komisaris itu nggak boleh. Tuh Aldan, makanya kenapa saya tolak jadi polisi. Saya ditawarin mungkin jadi Kapolri. Nah dulu deh Pak, nama saya banyak di PT-PT.
kayak saya gitu nih misalnya Nah. nih, udah di mana-mana PT gitu. Itu udah nggak bisa tuh jadi polisi ya. Nggak bisa. Kalau mau jadi polisi mesti keluar dari PT-PT tersebut. Even itu komisaris. Yes, Oh ya? Lah, berarti Anda nggak ada di perusahaan-perusahaan namanya gitu? nggak ada. Loh, Anda punya usaha? Usaha kita kan kelontongan. Masa kita jualan di pasar harus punya usaha? Oh iya sih. Tapi beneran kelontongan gak sih? Saya jadi penasaran nih. Tapi tapi Anda punya bisnis yang benar-benar bisnis? Bukan bisa usaha. Usaha iya. Ya. Kelontongan. Ya, Ada duit ya tapi kan? ya ada dong. Boleh ngambil dari situ polisi? Ya usaha boleh dong. Di pasar dagang ayam gitu, boleh ngambil Boleh dong. cuan di situ? Emang boleh? Boleh kan polisi ya? Boleh, yang penting tidak berbisnis. Satu, tidak mengganggu pekerjaannya. Oke. Yang menjalankan usahanya itu orang lain, kita ikut sahamnya atau ikut. Paham. Misalnya Tapi contoh, kita tidak boleh terjun langsung, apalagi yang berhubungan dengan kewenangan kita. nginvest jadi boleh? Ya boleh lah, masa nggak boleh? Saya mau bikin usaha nih. Saya mau bikin restoran. Nah, Pak Kapolres, Patri, aku lagi mau buka nih, kebutuhan dana 5 miliar. Kurang 1 miliar nih, mau join nggak? Boleh? boleh. Tapi kita tidak boleh ikut masuk ke dalam usaha di situ. Nah, saham itu misalnya RUPS atau pas lagi profit share, dapatlah tuh 50 juta misalnya. Nah, boleh, Kasih ke boleh, Anda. Boleh? boleh, Terima gitu boleh ya? boleh. Oh, oke. Boleh kan, nanti dalam LHKPN misalkan disebutkan usaha lainnya, kan disebutkan. Oh iya, tetap ada LKPN ya. Yes. Oke. Clear ya guys ya. Jadi punya mobil lebih dari 2 boleh? Ya, saya kira buat apa punya kendaraan banyak kalau tidak dipergunakan ya? Oh Kan iya. tergantung orangnya. Oh iya sih, tapi Jadi ya. kalau saya ini ya, boleh ini, bukan karena, mohon maaf, bukan karena dia kaya atau berkecukupan. Hah? Karena dalam agama Islam tidak ada yang namanya miskin kan. Hah. Bukan karena kaya atau berkecukupan, tapi kadang-kadang kan gengsinya. Iya. Kadang-kadang orang dia mampu beli berapa mobil pun, tapi menurut dia cukup beli satu, Oke. beli satu. Tapi secara hukum deh, Nah, biar menepis stigma aja, Ah. biar saya mau tahu gitu kan. Jadi saya juga lega gitu permintaan dari teman-teman juga ya. Stigma yang bertahun-tahun yang saya dapati, karena saya juga pasti pernah, nggak tahu kalau teman-teman ya, kalau saya pernah bertetangga dengan polisi juga gitu kan, berukun tetangga sama mungkin jabatan-jabatan yang udah lumayan lah gitu ya. Itu akhirnya menjadi satu obrolan lah. Ya, kita open aja lah di sini lah ya, dari tetangga-tetangga yang lain apa segala macam ya. Kok mobilnya lebih dari ini? Kan gitu kan? Ataupun sebaliknya gitu ya. Udah jujur nih, polisi jujur nih, mobilnya cuma 2. Atau enggak, wah ini perlu dipertanyakan nih. Kok polisi rumahnya tingkatnya 3? Kayak gini-gini kan harus diluruskan nih sebenarnya. Jadi sebenarnya polisi punya mobil lebih dari 2, 3 itu boleh. Kita ngomong hukumnya dulu deh, jangan berbicara dia gengsi apa tidaknya. Boleh nggak? boleh. Oke. Yang diharapkan oleh pimpinan adalah bahwa kita harus lebih hidup bersimpati dan empati. Kemudian kita harus lebih mengutamakan hidup sederhana. Itu ada undang-undang? Dari pimpinan ya. Etika ya? Ya, Masuk ya? Etik ya? Oke. Jadi itu yang diharapkan sama pimpinan. Kita harus lebih empati. Kan bisa saja polisi itu dari awal memang dia dari keluarga mampu. Oh iya sih. Nah, jadi kita tidak bisa Iya. melihat. Jadi semua itu dikembalikan lagi kepada latar belakang dan anything. Dan menurut saya secara pribadi ya, bahwa kita ini punya rezekinya masing-masing. Dalam agama Islam ya, kita kadang-kadang berpikiran bahwa kita kalau mencari rezeki mau dari pintu mana saja, kita kuncinya dengan sholat duha katanya. Ya kan? Oke. Makanya kita dianjurkan untuk sholat duha. Meskipun sunnah tapi kan. Iya sunnah. Tapi kan sudah dijelaskan, sholat duha tersebut adalah untuk manfaatnya. Ya. Manfaatnya adalah untuk rezeki kan, doanya yang jauh dekatkan, dari atas turunkan, dari bawah keluar, kan begitu kan? Termasuk 2 rakaat sebelum sholat subuh kan juga Yes. gitu kan, dunia dan seisinya. Ya. Oke. Ya. Oke. Adalah bagaimana caranya itu sebagai kuncinya Oh, Masya Allah. rezeki ya. Tapi pintunya, menurut saya pribadi ya, pintunya adalah dengan kita perbanyak sedekah. Iya. Kan pintunya.
kita punya kunci tapi nggak punya pintu. Apa yang mau dibuka ya? Jadi kalau kita perbanyak pintu tapi nggak perbanyak kunci tapi nggak perbanyak pintu. Cakep lagi nih, bagus nih. Jadi yang harus kita perbanyak adalah pintunya. Perbanyaklah sedekah. Okay. Nah, sedekah bukan hanya harus dengan materi, bukan hanya dengan senyum saja sudah sedekah. Jadi apapun profesi kita, siapapun kita, menjadi baik itu pilihan, tapi berbuat baik adalah keharusan. Mantap. Ya kan? Kita diberikan pilihan untuk menjadi orang baik atau tidak. Saya polisi nih. Mau jadi polisi baik atau tidak kan pilihan hidup saya. Allah memberikan takdir saya untuk menjadi seorang polisi. Tapi Allah memberikan pilihan kepada saya, kamu mau jadi polisi yang baik, jujur atau buka. Sama semua juga. Pengusaha pun sama. Ditakdirkan, maksudnya ditakdirkan menjadi seorang pengusaha. Tapi Allah memberikan pilihan, mau jadi pengusaha yang baik atau tidak. Oh iya. Tapi ingat, yang namanya berbuat baik, siapapun kita, itu keharusan. Karena sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain ya. Yes. Dan kita tidak tahu perbuatan baik mana yang punya kita yang akan membuat kita masuk surga. Oke? Yeah. Kadang-kadang kita menghujat perbuatan baik seseorang. Yeah. Tapi ingat, kita pernah mendapatkan cerita. Ada seorang, mohon maaf, wanita malam memberikan minum kepada seekor anjing, dijamin masuk surga. Apa hikmahnya? Bukan karena seorang wanita malamnya, tapi Allah ingin menggambarkan siapapun dia. Orang melihat yang namanya wanita malam ada sesuatu yang tidak baik. Tapi memberikan minuman kepada, menurut kita anjing kan haram. Dua-duanya tidak bagus loh. Wanita malam dan seekor anjing. Tapi Allah memberikan jaminannya surga. Masya Allah. Jadi menurut saya perbuatan baik siapapun dia itulah keharusan. Maka slogan saya, tetaplah berbuat baik walaupun keadaan tidak selamanya baik. Waduh, keren nih Pak Tre ini. Ini saya bongkar di sini aja nih ya. Kalau beliau nggak ridho ya saya cut lah bagian ini lah ya. Takutnya kan malah gimana gitu kan, nggak pengen ada pujian atau segala macam. Ini saya buka di sini nih, izin nih Pak Tre. Kan Anda ini kan memang ya suka berusaha lah. Sehingga nyampelah di obrolan Bang John LBF nelfon saya. Ini saya kasih tahu aja nih guys. Nelfon saya menanyakan karena ya alhamdulillah ini menurut Bang John testimoninya secara jujur beliau katakan juga, thank you ya Bang John ya. Puas dengan servis kasih umroh. Karena kita bukan travel umroh atau bukan sekedar travel umroh, tapi lebih kepada yang membantu pasangan suami istri, keluarga yang mau makin harmonis. Jadi umroh sambil honeymoon lah. Ya, umroh sambil healing dan lain sebagainya. Itulah makanya kenapa Kasih Solusi punya Kasih Umroh hadir untuk membersamai keluarga-keluarga yang pengen sekali hidupnya rukun. Nah, kuncinya apa? Ya langsung ke pusatnya. Berdoa depan Ka'bah kan di situ pusatnya tuh kan langsung. Nah, kita bimbing, kita bantu. Jadi kita bukan sekedar travel umroh. Travel umroh yang menemani perjalanan, tapi kita benar-benar spiritualisme lebih dalam. Nah, anyway, happy-nya Bang John itu ternyata nelfon ngasih tahu bahwa kayak, "Der, lu tahu Wakapolres Jakarta Barat?" Tahu Wakapolres gue lah, orang Kasih Solusi di situ secara PT, alamat apa segala macam. Siap. Patri, kenapa emang? Jadi beliau tuh ada satu potensi lah, dia ngajak kita. Apa tuh? Di Bandung ada tempat kosong, ruko, kita garap deh. Oh pas banget. Lu maksudnya apa? Agen umroh. Nah ini buat teman-teman kalau mau ikut membantu dan pengen juga teman-temannya adalah keluar dari kemiskinan, asik. Bisa lah bareng sama kita, bareng-bareng dikasih umroh gitu untuk menjadi perpanjangan tangan kita lah. Agen, distributor ada di bawah informasi lebih lanjut. Tipis-tipis jualan dikit. Nah, bolehlah kalau gitu perdana nih kita belum punya agen soalnya kita langsung pusat. Permintaannya banyak banget nih Bang John. Wah kalau langsung perdananya kita langsung Bandung dipegang sama beliau juga cakep juga ini. Bolehlah kita meeting. Di mana singkat cerita nih? Langsung aja nanti di ruangan beliau di Polres Jakarta Barat. Hah? Gimana? Beliau di situ iya, enggak meetingnya Bang. Iya di situ. Hah? Tutup telepon. Mohon maaf nih Bang nih, izin nih. Ngomong sama istri. Wah ada peluang nih buat agen kasih umroh. Siap.
siapa? Pak Tri, Wakapolres Jakarta Barat. Oke, di mana meetingnya? Tahu Bang Jun bilang di kantornya ya. Kita berdua kan kena stigma ya. Kok polisi meeting di kantornya? Masa iya setransparansi itu? Maaf ya, Pak ya, izin Pak ya, gitu ya. Biasanya kan mungkin jangan-jangan meetingnya di kafe, ngumpet-ngumpet pakai tirai. Wah, lebay pakai tirai. Masa boleh ketahuan gitu loh. Itu, Bang, aku sampai mau besoknya kan ngajak meeting kalau salah besok ya Bang Jon nelfon ya. Itu sampai mikir loh. Sampai tanya, Bang, aku jadi malu, maaf ya udah suzon dikit ya. Bang, ini meetingnya di mana? Lah kan itu udah gue share. Itu share aja di Polres Jakarta Barat banget gitu. Emang di situ meetingnya, emang di situ. Sampai mau nyampe kita ke lokasi itu masih kayak ini meetingnya di sini gitu. Bayang ya, maaf ya izin ya. Kenapa nggak di luar gitu loh? Kadang ini harus diluruskan juga ya. Era udah bener masuk. Oh, sampai di tangga depan kantor abang nih. Sampai berpikir buruk tuh. Makanya Allah haramkan suudzon tuh di sini. Naik ke atas, ya udah. Nah, dari sini kita geser kemana Bang meeting Bang? Ya di sini Der kata Bang Jon. Aduh, gue dikelilingin orang jahat mulu kali ya. Otak gue jadi begitu ya. Oh enggak, gue pikir masih ada upaya, masih berpikir bahwa jemput kita meeting di luar loh. Ruangan Wakapolres Jakarta Barat, guys. Ya itulah pokoknya dari saya lah. Ya, silakan Anda kasih feedback dan tanggapi lah. Ya, yang menurut saya ya, apapun kita yang namanya usaha ya, kita bicara masalah usaha. Usaha itu harus untung, yes. Ya. Tapi tidak boleh cari untung. Alah, gimana caranya? Kan harus untung. Kok cari untung? Kita harus cari untung, orang ngejar profit masa nggak cari untung? Pada saat kita mendapatkan untung, berarti Tuhan sudah memberi rezeki sama kita. Iya. Tapi setelah kita mendapatkan rezeki itu, terus kemudian kita mencari untung lebih daripada situ, maka jatuhnya bukan rezeki, tapi kita akan menghalalkan segala cara. Oh, paham. Ya. Jadi bersihkan hati ya. Kalau kita memang ingin usaha yang baik, ya apa adanya. Terbuka. Iya namanya sih. untung sih ya jelas semua usaha harus untung. Tidak boleh cari untung. Tuhan kan sudah memberikan pada saat kita masih jadi, mohon maaf, jadi ikan teri, Allah akan memberikan secukupnya ikan teri. Pada saat kita jadi ikan bandeng, Allah akan memberikan makanan secukupnya ikan bandeng. Begitupun lah kita pada saat kita jadi ikan hiu, Allah memberikan rezekinya ikan hiu. Jangan sampai kita ikan teri, pengen rezekinya ikan bandeng atau ikan hiu. Menghalalkan segala cara. Yang penting niat kita baik, insya Allah hasilnya akan baik. Sampai akhirnya gue sama Bang Jon sendiri yang canggung begitu mau mulai. Nih dimulai aja Bang, siap di meja beliau kan, di ruangan beliau. Tiba-tiba Bang Jon yang buka duluan ya, gue tahan-tahan. Bang Jon bilang, ini nggak ada CCTV kan? Jadi kan Bang Jon, sorry ya Bang Jon ya, malah kita yang berdua yang canggung. Ini beneran ngomongin cuan nih di sini nih, ngomongin tentang bisnis banget nih. Kita kan, mohon maaf nih. Jadi ya. betul. Kan kita pada saat itu saya berpikiran sama Bang Jon, Bang, saya ini kan sering memberangkatkan orang umroh. Iya. Kenapa kita tidak mencari, membuat sebuah travel yang memang tujuan kita untuk mensedekah? Oke. Kita tampung di situ walaupun nantinya kita membuka untuk umum. Oke. Jadi untuk umumnya kita buka, lebihnya kita berikan manfaat untuk masyarakat. Kasih umroh mah siap kalau udah begini, Mbak. Setuju nggak teman-teman semua ya? Iya, niat kita kan niat ibadah. Siap. Ya, kita hidup cuma sekali, apalagi sih. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, sampai dengan saat ini udah ada sekitar 160-an orang saya berangkatkan. Ya kalau misalkan kita tampung sendiri dengan travel kita sendiri, gitu, kenapa enggak gitu loh? Oh iya benar. Betul. Iya. Manfaatnya lebih luas gitu. Jadi bisa kapan saja. Kalau ini kan kita harus nunggu jadwal, nunggu ini. Tapi kalau misalnya kita punya travel, kita sudah misalkan 10 orang, ayo kita berangkat. Masya Allah. Iya benar, kasih umroh pilihan paling tepat tuh, Bang. Insya Allah. Ya kan maksudnya kan, ya ini ya tipis-tipis lah sambil konfirmasi dan klarifikasi. Jadi biar teman-teman jangan mikir aneh-aneh dulu nih. Kesana lu jualan kasih umroh mulu jadi agennya beliau dieksploitasi. Bukan. Kenapa kita pede? Insya Allah ya yang pertama ya. Kenapa kita pede? Karena salah satu shareholder kita ya selain saya gitu kan, ada Bapak Deddy Corbuzier. Kan simpelnya begitu kan. Makanya kita pede ya. Insya Allah kan masa kita mau aneh-aneh gitu. Dan yang kedua justru bagusnya adalah kita karena ada tanda kutip ya,
berat beban nama beliau juga ada di sini, ya termasuk saya. Kalau saya subjektif lah, beliau aja lah. Jadi kan kita juga mau aneh-aneh mikir 2 kali, 1000 kali gitu loh Pak. Jadi insya Allah kasih umroh. Nanti kita obrolin lebih lanjut ya. Ya, yang penting Cakep. insya Allah niat baik. Kalau ada niat baik, nggak usah pedulikan orang. Apapun yang namanya perbuatan baik, pasti ada cobaan. Oh iya. Ya, bukan perbuatan baik kalau tidak ada cobaan. Jadi semakin tinggi cobaannya berarti semakin besar perbuatan baik kita. Jadi tidak pedulikan. Jangan pedulikan orang yang tidak suka sama kita. Karena buat orang yang tidak suka sama kita, sejelas apapun kita jelaskan, dia tidak akan mau mengerti. Tapi sebaliknya buat orang yang suka sama kita, tidak perlu kita jelaskan, dia sudah paham siapa kita. Jadi tidak perlu kita jelaskan siapa kita, cukup kita berbuat di mana perbuatan kita adalah berbuat yang bisa ada manfaatnya buat orang lain. Cakep lagi. Coba Aldan buka dong. Masya Allah, semoga Allah balas dengan kebaikan dengan kebaikan Anda ya Pak ya. Coba buka dong profilnya. Ini menarik ya. Ini sembari aku juga mau kaji juga, mau belajar juga era, jadinya jangan sampai salah langkah gitu kan, karena ya dapat kesempatan luar biasa. Insya Allah semoga Allah mudahkan terkait ini travel umroh ya. Ada banyak mana? Ini anak, ini Dendi, ini anak kecil. Yang tengah ya. Ini saya dapat. Ini anak ini jualan di alun-alun di Cimahi. Jualan apa? Jualan gorengan. Gorengan, oke. Oh ya. Usianya waktu itu sudah sekitar 6 tahunan. Dan dia pengen sekolah. Kemudian saya pada saat itu sedang patroli. Kemudian saya niat sekolahkan dia. Saya bertemu langsung dengan dia. Masya Allah. Sampai dengan saat ini dia udah SD. Dari saya sendiri, saya biayai. Sendiri. Lah itu sampai kapan sekolah ini? Saya sudah janji sampai dia bisa mengejar cita-cita dia. Mantap juga nih. Saya pikir yang bisa nyokolin anak Ahmad Dhani doang waktu jamaah apa sih Dan? Bener kan? Lah bener dong. Waktu itu kan yang waktu tanda kutip tragedi itu kan ya, karena tapi Ahmad Dhani mantap. Tuh sampai cita-cita kan berarti sampai kuliah dong. Ya. Hah? Supaya dia bisa mengangkat derajat orang tuanya. Tapi kan Anda itu ponakan Anda? Bukan siapa-siapa. Lah kok mau? Ya. Mau, ya maksudnya suka-suka beliau sih. Tapi maksudnya, nah dia tidur di sini nih di jalan. Ya Allah. Oke, jadi nggak spesifik ke umroh ya, tapi ada juga sekolah apa segala macamnya. Sekolahkan. Ini pamannya. Lo orang tuanya? Memang dia udah broken home juga. Dia tinggal sama neneknya. Di mana neneknya juga tinggal di jalan itu. Oh ini neneknya. Nah ini awal pertama kali dia masuk TK. Saya ajak dia masuk TK di Polres ya. TK Bayangkari. Ternyata lebih banyak apa mungkin masih banyak kali polisi bahaya ya? Banyak. Banyak. Ini biar clear juga buat teman-teman semua gitu loh. Banyak iya sih, karena susah sih yang ngebendung oknum ya. Di dunia usaha juga banyak oknum ya. Akhirnya Pak tadi boleh dibahas gak sih tadi sebelum ada kita mulai di belakang kamera yang siapa akhirnya yang salah satu atau mungkin satu-satunya yang jadi biang kerok bahwa merusak nama Polri? Boleh gak sih? Boleh gak sih? Ini, boleh aja ya kita bahas ya. Ini izin ya, boleh ya? Boleh. Jadi sebenarnya gini guys, keresahan saya ngundang beliau karena memang beliau juga ya satu mungkin ya guru saya, abang saya dan pengamanan di Jakarta Barat dan ada niat pengen berangkatin umroh terus-terusan apa segala macamnya di masa hidupnya. Jadi tahulah. Tapi maksudnya adalah citra tentang polisi ini kan juga akhirnya buruk dan lain sebagainya gitu kan bagi segelintir orang gitu kan, sampai ada muncul ya kalau tadi boleh singgung lagi ya mengenai jangan lapor polisi, percuma lapor polisi dan seterusnya. Nah, tadi saya ngomong sama beliau guys di belakang kamera terkait sebenarnya nih kayak gini-gini tuh Anda tahu nggak sih? Makanya kan ada divisi Humas Polri apa segala macamnya pasti tahu aduan-aduan gitu ya. Konten sosial media gitu. Sebenarnya siapa sih yang jadi permasalahannya gitu kan. Terus saya pancing tadi, saya refleks aja. Apakah memang salah satu orang-orang atau mungkin segerombolan inilah yang menjadi negara ini pengen gaduh atau pemecah belah? Dan beliau iya kan. Lah iya memang. Loh, saya boleh tebak ya, apakah bagian juga akhirnya yang kayak terorisme? Saya kan runut tuh. Karena kan saya juga punya visi misi sama ya kepolisian terkait gitu untuk memberantas terorisme apa segala macamnya gitu kan. Ternyata itu ya ada hubungannya juga ke sana ya.
Apa ini? Ini saya langsung tembak aja deh. Pemecah belah, penggiringan opini ini bagian dari, kalau kami kan belajar agama gitu kan. Mungkin sedikit banyak meskipun subjektif ya, tolak ukur, tapi kan ada jenggot yang saya pelihara juga bagian dari saya belajar agama gitu. Itu kan ada khawarij itu, pemecah belah, atau mungkin upaya makar buat, karena ngakunya adalah negara ini bukan berhukum dengan Islam gitu kan, karena negara ini negara buatan manusia, hukumnya togut dan lain sebagainya. Kita pelajari lah begitu. Makanya ada upaya bahwa berontak, mengkafirkan pemerintah, ya khawarij gadungan itulah pokoknya. Nah, itu juga ternyata ada andil dia juga ya? Bisa iya dan bisa tidak. Kan kita tidak bisa langsung menjudge ya. Oke. Namun perlu kita sadari bahwa dengan berkembangnya era digital sampai dengan saat ini, maka perlu juga kita bijak untuk bermedia sosial. Oke. Jangan sampai dengan berkembangnya peran media sosial ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berbicara dengan aksi-aksi terorisme ya, sekarang memang sudah bergeser dari biasanya mereka melakukan aksi di luar ya. Sekarang mereka menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan aksi-aksi terornya. Nah, aksi terornya itu diantaranya bisa saja menceritakan dengan kejadian-kejadian di pemerintahan maupun instansi kepolisian maupun segala instansi yang dibuat negatif citranya. Sehingga nantinya volunteer-volunteernya itu adalah masyarakat itu sendiri yang akhirnya menjadi opini rasa kebencian. Oh, paham. Nah, gitu. Akhirnya terus berkembang, akhirnya itulah yang nantinya menjadi trigger ya orang untuk membenci. Kan dia tidak perlu untuk turun langsung. Cukup melemparkan sebuah bola, masalah bola ini mau masuk atau tidak bukan urusan mereka. Oh, paham. Nah, jadi kadang-kadang dia membuat video, rekaman, ceritanya mungkin di negara lain, kemudian diceritakan seolah-olah di Indonesia. Contohnya misalnya? Ya, banyak kan. Misalnya ada polisi melipir-melipir di trotoar pinggir jalan. Misalkan. Terus? Di-videokan. Dan misalkan polisinya bukan di Indonesia itu, tapi diceritakannya di Indonesia. Walaupun tidak menutup memang ada oknum-oknum tersendiri yang melakukan itu. Oke. Nah, gitu. Jadi memang itu yang akhirnya menjadi bola panas. Oke. Gitu. Jadi yang perlu kita sadari bahwa kita tetap harus bijak. Check and recheck terkait itu. Dan di satu sisi buat instansi kepolisian itu sendiri adalah sebagai bahwa masyarakat ini atau netizen ini sebagai kontrol sosial buat kita. Yang itu tadi, polisi ini banyak dan kultur polisi ini juga diwarnai oleh masyarakatnya. Ya kan? Oke, paham nih. Nih, kebayangkan sekarang banyak orang gini ya. Kalau kita berbicara masalah pelayanan berarti bicara masalah kepuasan. Iya. Orang yang lapor sama polisi ada dua pihak. Ada orang pelapor, ada yang terlapor. Kalau saya sebagai anggota polisi melaksanakan tugasnya dengan baik, misalkan lurus, pelapor pasti puas. Tapi terlapor puas apa enggak? Iya, belum tentu sih. Yes. Di satu sisi, pada saat ada orang membuat laporan, kemudian kita bilang, Pak, ini laporannya tidak bisa menjadi landasan dan tidak bukan menjadi suatu tindak pidana, dan kami tidak bisa melanjutkannya. Buat terlapornya puas dong. Iya. Pelapornya bete lah. yes. I see. Jadi apapun yang berhubungan dengan pihak kepolisian ada dua sisi, antara yang puas dan yang tidak puas. Jadi berapa jumlahnya ya seimbang. Tidak bisa kita memuaskan kedua belah pihak. Oke. Gitu loh. Makanya yang harus kita lakukan adalah sesuaikan dengan aturan. Masalah puas dan tidak puas itu adalah normatif. Makanya masyarakat jangan buta hukum, harus melek hukum. Jadi tahu, oh permasalahannya seperti ini. Jangan juga nantinya dimanfaatkan juga oleh oknum-oknum tertentu yang akhirnya lakukan penggiringan baik dari oknum kepolisiannya itu sendiri maupun dari masyarakatnya sendiri. Karena kalau kita bicara masalah perubahan,
menurut saya pribadi ada 3 yang harus kita lakukan, yaitu masyarakatnya, polisinya itu sendiri, dan sistemnya. Ini menurut saya pribadi ya. Oh, Oke. sejauh ini menurut Anda sistem di kepolisian sudah baik? Bagus. Udah bagus. Udah bagus. Kan yang tinggal 2 nih, masyarakatnya dan polisinya. Dan Oh ingat, iya. polisinya ini berasal dari masyarakat loh. Iya sih. Sekarang masyarakat yang ada di dalam masyarakat ini adalah bahwa polisi ini begini. Hah. Pandangannya tidak ada yang baik, Iya. negatif. Heeh. Di satu sisi orang yang berpikiran negatif ini kemudian jadi polisi. Iya. Akhirnya dia menjadi polisi yang pikirannya sesuai dengan yang dia pikirkan. Hah. Itu Oh. yang terjadi. Oh, paham. Makanya ke-trigger kan bukannya bisa begini ya? Ah. Bisa kali ya. Ya, maka dari itu, Ya. jadi perubahannya harus itu. Makanya saya selalu bilang kepada anggota saya, kita sebagai agen perubahan adalah agen yang melakukan perubahan, bukan agen yang menunggu perubahan. Pada saat kita berbicara masalah perubahan, bukan asal tunjuk tangan, apalagi angkat tangan. Kita yang harus langsung turun tangan untuk melakukan perubahan. Jadi kita sendiri, minimal kita melakukan perubahan untuk diri kita sendiri. Nggak Oke. usah menunggu orang lain. Mohon maaf, dia kan belum berubah, pimpinan saya belum berubah misalkan, atau si A, si B belum berubah. Ya sudah, biarkan kita yang melakukan perubahan. Oh, kalau berangkat dari diri sendiri mah geraknya positif semua ya. Selesai. Iya. Saya jadi ambil kesimpulan bener juga ya. Kita coba kembali ke tadi mengenai terorisme apa segala macamnya. Karena yang saya tahu kan musuh-musuhnya mereka itu kan yang menjadi penghalang adalah polisi. Makanya mohon maaf banget. Kan mereka sampai punya jargon kan ya. Ya. Maaf ini Pak ya. Hah? Monyet-monyet berseragam coklat. Ya, Wah, itu itu kan tajam loh itu loh. Serius, pasti Anda dengar dong. ya, Nah itu akhirnya masyarakat jadi kayak benci banget sama polisi. Itu wah. Udah Aldan gak usah ditunjukin lagi videonya. Saya sempat ramai tuh dapat video itu tuh. makanya Kan kesal banget gitu loh. ya kita nggak perlu kesal karena kita bukan monyet. Iya. Bagus. Tidak dibalas dengan kekesalan nih, mantap. Dan emang gak merasa begitu juga ya. Iya. Jadi udah kita buktikan, kita bekerja dengan baik. Kita berikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Masalah nanti masyarakat menilai kita baik atau tidak, biar masyarakat menilai. Karena itu tadi yang masalah kepuasan kan subjektif. Kepada pelapor masalah puas, kalau kita bisa melayani dengan selesai perkara itu. Tapi di satu sisi kita nggak, orang yang jadikan tersangka sama kita belum tentu puas kok sama kita. I see. Jadi ya yang jelas tegakkan aturan. Mantap. Apalagi di era sekarang ya Pak Prabowo ya. Mantap nih berkolaborasi bareng sama Polri itu kan. Top sekali. Nah kalau mau tahu detailnya teman-teman, aktivitas dari seorang AKBP Dr. Tri Suhartanto. Wah, ini ada sosial medianya. Beliau sekarang saat ini saya nggak tahu nih. Ini menjadi saksi nih sekarang Wakapolres Jakarta Barat. Kita nggak pernah tahu kan. Tiba-tiba mungkin karirnya. Mohon doa restu dari semua. Amin. Semoga Allah mudahkan deh. Tapi menarik ya mengenai travel, umroh apa segala macamnya. Teman-teman nanti kalau mau bareng sama saya di September ada, di Oktober, November, Desember insya Allah. Dan doakan terus Pak Tri ini benar-benar bisa dijaga, disehatkan agar mengedukasi bahwa ternyata dari sudut pandang polisi berarti kan menepis stigma-stigma miring negatif, membuktikan bahwa ternyata masih banyak juga polisi yang sehat gitu ya. Dan yang kedua adalah untuk kita-kita yang mungkin Anda, saya mau ngelempar badannya ke Anda aja ya, yang punya banyak cuan gitu kan, mau diapain tuh hartanya, mau dibekep mulu gitu kan. Nah ini tuh anak Anda pakai baju polisi. Ini anak saya tuh masih SMP. Hah? Hampir saya bilang bahwa kayak jangan-jangan Anda melakukan nepotisme masukin anak Anda ke kepolisian. Ya otak gue netizen semua kayaknya ya. Masih SMP tapi dijaketin ya. Ini udah anak masuk ini. SD. Udah SD sekarang. Oh, yang Anda sekolahin ya Pak ya? Nah, dan anak kedua saya juga anak angkat. Anak kedua saya anak angkat. Boleh tahu niatnya? Niat saya waktu itu pada saat saya menjabat sebagai Kapolres Cimahi, saya menemukan anak saya di dalam sebuah tas ya, di sebuah daerah. Kemudian saya niatkan untuk mengangkat anak. Dibuang sama orang tuanya? Ya, dibuang dari orang tuanya. Oh, kira tuh viral-viral di CCTV doang tuh, ternyata ada yang begitu ya?
Dibuang karena mungkin habis hubungan ini, hubungan itu dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya Anda angkat di situ ya. Ya, sampai sekarang masih, dan kita rawat 4 bulan itu di rumah sakit karena pada saat ditemukan dia sudah dalam keadaan biru ya, sudah dinyatakan meninggal. Aduh ya Allah. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang sehat betul ya? Sehat. Alhamdulillah. Mantap. Dan lucu sekali. Oh iya ya? Anaknya luar biasa. Berarti bukan yang ini ya, ini Bukan. kan SMP dan enggak, maksudnya ini bukan polisi juga kan? Bukan. Ini SMP tapi orang ngiranya polisi juga karena Ini jaketnya aja. sempat viral nih sampai 10 juta orang nih. Dan semuanya awalnya negatif, kemudian saya bilang, baru mereka akhirnya mendoakan. Ya pasti komennya gitu kan, saya tahu, saya tebak lah ya. Wah, polisi, anaknya polisi juga gitu. Nah ini Nenek. ini nenek ini 98 tahun, pedagang asongan. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Mengumpulkan asongan ingin hanya untuk berangkat umroh. Kemudian saya berangkatkan umroh. Ya Allah, berarti Tuh. 2 dong dia dapatnya ya. Berarti hasil tabungannya nggak sama sekali nggak keluar berarti kan? Nggak ada. Karena Pak Tri berangkatin kan? Beliau Beliau ini ya. Maaf ya, Nek, bukan pencitraan gimana-gimana gitu kan Qurannya masih baru. Emang benar-benar tadi kelihatan kok Iya. memang dibaca. hidup sendiri. Oh, loh. Maaf, anaknya cucunya kemana? Udah pisah. Hidup sendiri tuh. Acak-acakan. Ya Allah. Kemudian saya datangin. Wah, keren. Pak Kapolri, Bapak Listio Sigit. Wah, mungkin kan karena beliau juga kan ujung-ujungnya kan arahannya apa segala macamnya sudah menjaga Polri kita nih. Akhirnya ada satu polisi, Pak Tri ini keren. Banyak sebenarnya polisi. Iya. Cuma kan mungkin bisa dibilang kalau bahasa seriusnya kan atas kepemimpinan beliau kan akhirnya ya dengan dibolehin seperti ini kan berarti kan bagian dari izin-izin beliau juga kan. Bayangkan ketika dapat Kapolri yang strict kan, yang nggak boleh kayak begini, ngonten jangan, nah, jadi gimana kan? Oh, kebayang dia baca Quran tuh. Dia nggak perlu pakai kacamata loh. 98 tahun. Tuh. Ada podcaster 35 tahun udah plus Patri. Wah, parah podcasternya. Kerjaannya main handphone mulu kali itu orang ya. Bayangin Pak, ya kan? Oh, begini dia podcasternya. Tuh, kalau copot kacamatanya begini bacanya. Parah kalau pakai kacamatanya tuh orang begini. Karena mungkin progresif atau gimana, ngintipnya di bagian bawah. Tuh, ada parah banget tuh. Gimana sih? Saya. Makanya sebegitu gue ya udah selalu setiap konten saya selalu bilang bahwa apa yang kita bisa ambil hikmah bukan dari sekedar memberangkatkan. Kenapa sih orang ini berhak kita berangkatkan? Ternyata orang ini memang lebih tinggi derajat daripada saya menurut saya. Masya Allah. Waktu dia bisa baca Quran kemana-mana, sedangkan kita saja. Oh, paham. Bisa jadi kan kita kan banyak yang waktu yang terbuang. Ya udah enak hidupnya tapi nyempetin Quran aja nggak sempet. Beliau 98 tahun yang dalam pikiran dia bagaimana caranya berangkat umroh dan terus baca Quran. Udah berangkat beliau? Udah. Kenapa nggak pakai kasih umroh? Tetap jualan ya saya ya. Udah lewat ya masanya. Ada lagi seorang bapak yang usianya udah tua juga. Coba satu lagi, itu sangat luar biasa. Untuk jalan saja kita agak miris ya, karena ke bawah. Ini beliau. Nah, kebayang. Oh, udah bungkuk gitu ya. Ini jalan aja susah, tapi dia menghidupi keluarganya dengan sangat luar biasa. Ini daerah mana sih Pak? Di daerah Lembang, daerah Cimahi, Polres Cimahi, 71 tahun. Tapi mayoritas berarti di tempat Anda ya Pak ya, di Bandung ya? Waktu itu kan tugas saya sebagai Kapolres Cimahi ya. Jadi ya. Ini kan masyarakat saya. Sebentar Pak, ngomong-ngomong, ini agak sensitif nih karena masalah pangkat dan jabatan. Anda sebelumnya di Kapolres. Iya. Kapolres Cimahi. Lah, kok sekarang Wakapolres? Kan itu turun nggak sih? Udah naik ininya. Kok naik? Ininya apa? Kalau secara pangkat kan sama aja, tapi secara AKBP juga kan? Secara tingkatan jobnya naik. Oh, karena ke kalau ini kota udah, ya? Bukan, ini udah AKBP mantap disebutnya. Apa tuh? Saya nggak paham. Jadi dari sini saya bisa langsung kombes. Kalau dari Kapolres Cimahi saya tidak bisa kombes karena saya harus AKBP mantap dulu. Loh, tapi kan kepala di sana, di sini iya, wakil. Kan beda dong. Oh, karena di Jobnya. Cimahi itu kabupaten ya? Antara 2B3 dengan 2B1. Iya. 2B2 dengan 2B1 misalkan, kan naik tuh. Atau kalau bahasa simpelnya, kalau ke Jakarta tuh udah otomatis naik ya?
dari Ya. Cimahi ke Jakarta gitu Ya. loh. Oh gitu kali ya? Ya tergantung ininya job nih. Iya, tapi kan kalau secara orang awam ngelihatnya kalau dari Ya dari Cimahi ke Waka Jakarta gitu ya. gitu. Ya, Enggak, maksudnya dari daerah ya ke bisa kota. sama aja dengan jadi dari Kapolrestabes jadi Wakapolda. Oh, itunya. Maaf ya, saya jadi lemot nih. Oh, enggak, Ya. soalnya kan sama-sama Polres. Ya itu kan Polres Cimahi. Kalau ini kan Polres Metro. Oh, ya. Grade-nya naik secara paham, grade paham, ya. paham. Jadi, ya kalau tadi baru ngeh saya dari Kapolres ke Wakapolda. Nah, Itu maksudnya kan? nah, Kalau gitu baru saya paham tadi. Oh, kalau resnya yang di sana berarti Resta ya? res biasa. Res Polres. biasa. Kalau di sini kan Metro ya. Metro. Oh, paham. Saya lagi pelajarin guys. Kali-kali besok ada lowongan daftar polisi kan. Maksimal berapa sih boleh masuk polisi? Tergantung nih masuknya dari mana. Hah, maksudnya masuk dari mana? Kalau dari Taruna itu kan lulusan SMA. Kayak saya 35 tahun. Tahun ini 36 udah nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Nggak bisa ya? Nah, kecuali punya spesialis khusus ya, seperti dokter atau keahlian-keahlian memang yang dibutuhkan oleh organisasi. Oh, podcaster. Tetap dipaksain Ya, ya. bisa jadi kalau Bisa memang jadi ya, kan tuh. Boleh dan kita membantu negara untuk menyebarkan informasi positif. bisa jadi kalau memang itu dibutuhkan oleh. Tapi yang jelas semua adalah kebutuhan organisasi. Oh. Bisa jadi kalau dibutuhan, tapi yang jelas Anda nggak dibutuhkan gitu ya. Nggak apa-apa ngomong aja Pak gitu ujungnya. Pak Tri, Pak Wakapolres, terima kasih banyak. Saya punya apresiasi buat Anda karena Anda sudah banyak membantu orang. Ya meskipun mohon maaf sekali lagi gaji Anda dengan sekian. Saya Mantap. cuma minta doanya, Amin. minta doa dari semuanya supaya saya tetap diberikan kesehatan dan Amin. diberikan kesempatan untuk terus melakukan hal-hal yang baik. Masya Allah. Saya doain saja kali ya. Insya Allah nih, hayakallah wa barakallah fikum, jazakallah khair. Semoga Allah selalu jaga, selalu disehatkan, Pak Tri. Jadi Siap. saya nggak minta didoakan untuk jadi apapun, cukup minta doanya supaya bisa melakukan hal-hal yang baik. Masya Allah. Emang nggak bisa langsung doain saya jadi presiden gitu? Nggak bisa. Cukup doakan hal yang baik saja. Oh. Jadi apapun saya suatu saat nanti jadi apapun saya, setidaknya saya masih bisa bermanfaat buat semua orang. Masya Allah. Amin ya Rob. Kita aminkan nih. Saya mungkin kalau berbeda, makanya saya nggak ditakdirin jadi polisi kali ya. Kalau saya mungkin doakan saya semoga jadi presiden 2029 kan gitu kan. Makanya Anda bukan saya kali ya. Ada hadiah spesial. Sarung premium atau platinum langsung nih. Super platinum bahkan dari Kecubung. Nah, ini kita juga pengen kecipratan. Kalau Anda kan insya Allah sholat terus gitu kan, kita pengen dapat pahala juga gitu loh. Tuh, ini buat Anda Pak, dari Sarung Kecubung. Super platinum loh beliau lo dapatnya langsung. Luar biasa. Terima kasih banyak. Berkah buat semuanya. Masya Allah. Ini silakan hadiahnya Pak Wakapolres. Kita salaman dulu di sini dong. Tolong diabadikan dong momennya. Coba insert Trans TV, halo selebriti. Tangan saya. Berkah untuk semua. Mantap. Wih, keren. Sekali lagi terima kasih ya Pak Tri. Sama-sama. Ya salam juga buat teman-teman saya yang pernah bareng sama Anda gitu kan. Dapat salam dari Alvin. Oh iya, salam hormat. Alvin Ustadz Arifin Ilham. Ya, karena Pak Ustadz Arifin Ilham guru saya juga. Masya Allah. Oh ada cerita sendiri tuh beliau. Siap. Aduh, tar dulu deh, jangan tutup dulu guys. Saya mau ada teman-teman ini bisa menjadi inspirasi teman-teman. Cerita yang cerita yang Alvin Allahyarham Ustadz Arifin Ilham ya, semoga Allah merahmatinya. Sama cerita yang nangkep maling yang di lapangan malam-malam apa namanya? Oh iya. Itu bagus banget ceritanya guys. Ini terbukti, ini bisa menepis stigma juga bahwa polisi juga kerja. Wah, kasar banget omongan gue ya. Polisi kerja tanpa harus nunggu viral dari netizen. Itu bagus banget. Itu yang pembunuhan kan ya? Iya. Itu bagus banget. Tapi cerita yang Alvin dulu, Ustadz Arifin Ilham dulu baru cerita tadi. Semakin ditutup ya. Ini keren loh. Ini bagus banget dan strateginya cakep banget. Anda pasti nggak kebayang kalau tiba-tiba dialah pembunuhnya. Walah, Jessica Wongso part 2 kali ya. Baik, Ya, itu ditutupnya di situ aja, Pak. baik, perlu diketahui bahwa dalam proses penyidikan kadang-kadang kita melihat atau mencari suatu pembuktian itu berbeda-beda ya.
trigger seseorang untuk melakukan suatu kejahatan itu tidak bisa dilihat bahwa orang ini baik atau tidak. Iya. Kadang-kadang orang melihat, oh dia kan baik, dia tidak mungkin melakukan hal itu. Oh iya. Yes. Nah, kalau di kepolisian tidak bisa berbicara masalah itu. Oke. Jadi apapun itu selama ada niat dan kesempatan yang terjadi, akhirnya kita bisa mengatakan bahwa dia pelakunya. Perlu diceritakan bahwa pada saat itu saya menjabat sebagai Kasat Reskrim Purwakarta. Kemudian di situ ada kasus sebuah pembunuhan ya, bahwa ada laporan sekitar jam 5 pagi ya, setelah subuh, bahwa ada korban, seorang ibu-ibu dan korban bersama 2 anaknya. Satu anaknya meninggal, satu lagi dalam keadaan kritis. Kemudian yang melaporkan pada saat itu adalah suaminya. Suaminya di saat ini adalah pada saat itu adalah sebagai pekerja di sebuah pabrik ban di Purwakarta. Tentu saja setelah menerima laporan kita mencari siapa pelakunya. Nah, kemudian dalam kita mencari pelakunya, ya, kita belum ada petunjuk nih, karena saksi tidak ada. Nah, saksi tidak ada karena posisinya malam ya, saksinya tidak ada, keadaan dalam gelap pada saat itu, dan ditemukan si korban sudah dalam keadaan meninggal. Kemudian kita mencari alibi. Kita pasti berpikiran dari circle yang terdekat yaitu suaminya, kemudian sampai dengan circle terjauh. Proses penyelidikan kita berjalan. Alhamdulillah dalam kasus itu kurang dari 24 jam pelaku berhasil kita amankan. Jadi pada saat itu kita mencari alibi suaminya. Kemudian kita cari, ternyata alibi suaminya dikuatkan dengan keterangan semua saksi bahwa tidak ada satupun yang bisa mengarahkan bahwa suaminya melakukan kejahatannya. Kemudian kita tanya, Pak, punya masalah nggak dengan seseorang? Suami cuma bilang, saya nggak punya masalah. Nah, cuma saya pernah sekitar 2 minggu yang lalu itu memarahi karyawan di tempat saya bekerja, di mana saya kan sebagai seorang kepala katanya. Kemudian seseorang tersebut membawa minuman ke dalam sebuah minuman botol ya ke dalam, yang itu memang dilarang karena pabrik ban itu kan rentan kebakar. Saya cuma larang. Kita sempat beribut katanya, cekcok. Akhirnya dia buang airnya, akhirnya bekerja kembali. Tapi nggak mungkin Pak, karena dia orang ini guru ngaji. Oh begitu cara polisi investigasi ya, baru tahu saya. Makanya kita harus cari pembuktian itu, cari alibi, cari kesaksian, menguatkan kesaksian lagi. Tidak boleh katanya. Bisa saja mengatakan, Pak, saya tahu si A orangnya. Nah, kita cari keterangan untuk membenarkan keterangan ini siapa gitu loh. Bukan hanya karena satu saksi, bukan saksi. Harus? Minimal 2 orang. Oke. Orang pun mengatakan, saya betul Pak, saya saksinya. Harus ada yang bisa menguatkan cerita saya. Kan bisa saja saya nuduh. Iya, banyaknya ketahuan kan kayak gitu-gitu tuh. Ternyata dia sendiri pelakunya. Betul. Makanya lanjut. Itulah dinamika atau hambatan yang memang kita temui ya pada saat kita melakukan serangkaian proses penyidikan. Nah, setelah itu kemudian kita mencari si orang yang dia ceritakan. Cobalah petunjuk itu kan bukti petunjuk. Informasi yang menjadi petunjuk buat kita. Tapi kita bukti belum ada. Terus gimana caranya? Nah, bukti belum ada, tapi kita dapat petunjuk bahwa dia sempat ribut. Kan cuma itu kan petunjuknya. Susah juga ya jadi polisi ya. Akhirnya kemudian kita datengin tinggalnya di mana. Ternyata dia beberapa kali pindah ya. Guru ngaji ini? Akhirnya ditemukan tempat dia tinggal terakhir. Pada saat kita ngecek ke sana, yang bersangkutan tidak ada di tempat. Akhirnya ya udahlah, posisinya waktu itu di daerah sebuah kontrakan ya, di tempat kontrakan itu di mana seberangnya itu ada sebuah lapangan sepak bola. Nah, kemudian kita menunggu orang ini pulang. Tapi orang ini belum tentu pelaku loh, karena kita belum ada bukti. Iyalah. Nah, akhirnya saya bilang, udah, yang penting kita amankan dulu untuk kita mintai keterangan. Oke. Tapi kita ada ketakutan dia melarikan diri kan, kalau memang dia pelakunya. Akhirnya kita tungguin sampai dia pulang. Dari siang sampai malam seperti itu, setelah adzan Isya pada saat itu
orang tersebut belum datang-datang. Betah gitu nungguin. Ya itu Padahal kan, belum tentu pelakunya nah, gitu. ya kan sekecil apapun petunjuk ya kita coba untuk mencari. Oke. Nah, kemudian akhirnya kita di tempat itu saya memang pada saat itu pingin ke toilet karena tidak ada. Akhirnya saya cobalah ke ujung, kan di sini lapangan sepak bola ya, lapangan olahraga itu, lapangan sepak bola itu, saya coba ke ujung untuk kencing di situ. Pada saat saya kencing, berserta ditemani satu orang anggota. Kemudian selesai, saya mau kembali lagi ke tempat kontrakan dia. Posisinya kan di ujung tuh. Pada saat saya jalan, tahu-tahu ada sebuah orang naik motor. Kita kan tidak tahu nih, si orang yang kita maksud ini kita nggak tahu. Kita hanya tahu dalam bentuk foto ya. Tapi karena posisi gelap, terus dia pakai helm pada saat itu, saya berpikiran, loh ngapain ya orang naik motor diam di lapangan sepak bola. Oh. Nah awalnya cuma seperti itu. Saya jalan nih, sempat lewat gitu. Maksudnya si orang ini diam di situ, parkirin motor, terus dia diam ngerokok. Saya lewat. Saya cuma bilang sama anggota, ngapain ya dia malam-malam diam di situ? Jangan-jangan pelaku curanmor nih. Oke. Saya nggak berpikiran dia pelaku karena kita nggak tahu ya. Oke. Intuisinya mahal tuh. Akhirnya bilang, yuk nggak ada salahnya kalau kita tanya. Saya bilang, saya balik lagi nih ke sana. Pada saat balik lagi ke sana, dia curiga. Kan kalau instingnya pelaku pasti was-wasnya sangat tinggi kan. Iya. Pada saat kita datangin, dia langsung menyalakan motornya kemudian ngebut untuk melarikan diri. Wah, pelaku curanmor nih sudah. Oke. Nah, langsung saya teriak karena ini kan lapangan sepak bola, kemudian anggota ini di gang yang tempatnya si kontrakannya pelaku ada di situ. Motor tuh lari, kemudian saya teriak, pelaku curanmor, saya bilang tuh, ranmor, saya bilang. Anggota kemudian mau nangkap kan, kita nggak melihat bahwa ini pelaku pembunuhan, taunya dia pelaku curanmor. Dia masuk ke gang tempat anggota pada jaga. Kemudian di situ memang ada mobil yang sedang keluar, akhirnya dia tidak bisa keluar, akhirnya nubruk mobil itu, dia jatuh. Pada saat jatuh kemudian ditangkap sama anggota, kemudian orang ini teriak, bukan saya pak pelakunya, saya nggak bunuh orang katanya. Padahal saya di situ kita nggak menyebut akan apapun. Oh, kelepasan. Bukan saya pak pembunuhnya. Sudah. Berarti dia pelaku. Dahsyat. Kita apresiasi buat Polri kita, terutama Pak Tri di situ menjadi Kasat Reskrim ya saat itu ya. Jadi kadang-kadang petunjuk itu memang sangat sulit ya. Kita pun banyak petugas-petugas anggota kita di lapangan yang terus memutar otak untuk mencari siapa pelakunya ya. Ya kadang-kadang ya itu tadi, petunjuk tidak ada. Ada CCTV nih. Banyak orang bilang, Pak itu ada CCTV-nya. Iya tapi kita nggak kenal orang itu siapa. Iya lagi. Ya kan misalkan, kan sekarang banyak nih curanmor nih. Kan ada CCTV. Nah kebayang kita harus mengidentifikasi satu-satu orang yang identitas saja kita nggak tahu. Oke. Sampai dengan saat ini kita belum ada alat yang bisa mengidentifikasi ya secara jelas bahwa kalau kita melihat foto ini akhirnya si orangnya keluarnya ini. Database kita kan kadang-kadang orang punya KTP aja beberapa kan. Nah, dan kita pun tidak tahu orang ini tinggal di mana gitu loh. Bukannya sistemnya di iktp itu bisa langsung ngedeteksi bahwa yes. Iya kan? Ya betul. Tapi kan nggak jelas. Susah juga sih karena buram gitu-gitu ya. Dan kita pada saat menangkap orang, kemudian orang ini punya alibi, siapa yang bisa menguatkan? Satu saksi bukan saksi loh. Di satu sisi, CCTV tidak bisa berbicara. CCTV hanya bisa menjelaskan rekaman tersebut. Hanya menjelaskan bahwa ada seseorang yang mengambil motor. Apakah orang itu tersebut si A atau si B, dia tidak bisa menjelaskan. Akhirnya kalau begitu lihat bentuk raut mukanya sama, kemudian kita amankan seseorang, tidak ada kesaksian orang itu, pencemaran nama baik atau penuduhan nih jadinya ya? Kalau alibinya dia kuat, bagaimana kita membuktikan? Makanya kita kejar alibinya. Misalkan pada saat ini tanggal segini kamu dari mana? Oh saya ke rumah saudara. Kan kita buktikan, betul nggak dia ke rumah saudara? Kalau ternyata tidak, berarti alibi dia salah. Wah dahsyat. Jadi beberapa kejadian memang kastusis ya. Kita pun mengapresiasi kinerja anggota di lapangan ya. Di satu sisi pun kita meminta peran aktif masyarakat untuk terus bisa menjadi
kontrol sosial buat anggota kita ya, buat kami semua untuk bisa terus memberikan informasi, terus mengkritik kita supaya kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Mantap sekali. Wah keren. Cuma polisi doang intuisi ya. Saya sering kali, mungkin ribuan kali ngeliat orang ngerokok malam-malam di lapangan. Ya udah, emang orang lagi pengen stres kali ya gitu kan, pengen rilis. Tapi cuma beliau doang bisa. Kok ada kepikiran ngapain orang sendirian di motor tengah lapangan bola ya? Ya. Ya emang ya ada orang porsinya masing-masing sih guys. Ya. Kalau saya ngiranya ya udah orang rokok ya udah gitu. Ya, tengah lapangan bisa jadi satu bahan pertimbangan bahwa ngapain ya? Why ya? Kenapa ya? Wah, ya itu makanya saya bilang proses penyelidikan itu tidak segampang. Dan ada kasus juga yang tidak sesulit itu gitu loh. Yang kita bingungkan adalah proses pembuktian. Saya bisa mengaku, saya bilang saya pembunuhnya Pak. Tapi kita harus bisa membuktikan. Oh gitu ya? Loh iya. Sekalipun ada yang begitu juga. Iya, kita harus buktikan. Kenapa? Kan dia udah ngaku. Iya, terus dia bunuhnya caranya bagaimana? Pakai apa? Oh, dan mungkin nggak ini cuma kayak disuruh doang gitu, bisa juga ya? Bisa jadi. Ada kan kalau dalam bahasa hukum ada flagger, move flagger, don't flagger kan ada. Apaan tuh, Pak? Ada orang yang menyuruh, melakukan, atau orang yang berbuat, atau yang ikut serta kan. Kapasitas orang untuk melakukan suatu tindak pidana itu kita lihatnya dari mana? Gitu. Makanya tidak semudah. Pak itu kan jelas ada CCTV-nya. Betul, CCTV nggak bisa bicara. Nggak bisa asal begitu ya? Yes, makanya perlu ada kesaksian. Betul nggak si A itu? Kamu kenal nggak? Oh iya, dia namanya si A. Oh berarti ada yang kenal dong. Nah itu dia bisa jadi saksi. Minimal untuk menguatkan keterangan informasi yang ada di CCTV. Nah kalaupun tidak, Pak kenapa nggak Bapak tangkap? Oke kita amankan. Setelah itu kejaksaan mau nerima nggak? Oh ada layer lagi ya? Oh, iya dong. Berkas kita udah selesai. Jaksa mau nerima apa enggak? Emang bisa juga dia nggak terima, nggak mau gitu? Ya kan bisa aja kalau ternyata barang buktinya tidak ada. Oh dia punya SOP juga ya? Oh iya dia punya SOP juga. Nah kita ini harus bisa mengumpulkan alat buktinya. Barang bukti dan alat bukti kan berbeda. Gitu. Jadi jelas-jelas bahwa kita itu menceritakan, orang bisa mengatakan Pak saya pembunuhnya Pak. Kita harus bisa buktikan. Dia pakai apa kamu alatnya? Pakai pisau Pak. Pisaunya seperti apa? Pisaunya pisau dapur Pak. Kita cek dulu dari hasil visum. Betul nggak pakai pisau? Ternyata misalkan hasil visum mengatakan dia pakai garpu misalkan. Berarti kan alibi dia tidak masuk. Tapi tetap dihukum dong? Nggak bisa dong. Lah kan nusuk menyalakai orang juga. Nggak, kan dia hanya beralibi. Oh. Sedangkan pembuktiannya hasil visum mengatakan yang melakukan pembunuhan menggunakan garpu misalkan. Iya. Kan berarti kita tidak punya bukti untuk mengarahkan dia. Oke. Walaupun dia mengatakan dia pembunuhnya. Tapi terhitung dia mencelakai orang. Ya, kalau ada orang yang melihat betul Pak dia ada terlibat di situ. Kalau tidak ada, bisa saja dia pingin ganti kepala. Oh dah, saya ada orang yang ingin ganti kepala. Iya lagi. Tuh ganti kepala tuh di situ ya. Iya. Jadi proses penyidikan kan nggak segampang itu. Kita harus bisa membuktikan. Wah cakep. Berat guys. Jadi polisi berat, biarkan beliau aja. Ya makanya doakan supaya kita menjadi lebih baik dan terus menjadi kontrol sosial buat semuanya. Ya, buat amin. kita bisa menjadi lebih baik. Mantap. Dan itu tadi kembali. Jangan segan-segan untuk tetap mengkritik kita dan jangan segan-segan juga untuk memberikan laporan kepada kami dari pihak kepolisian. Apalagi sekarang ada ada hotline 110. Oh ya. 110 yang bisa dan kita siap menerima laporan masyarakat. Apapun itu kita tampung dan kita akan melakukan pengecekan secara langsung. Dan itu tadi dalam prosesnya, Pak kenapa tidak ditindak? Pak kenapa nggak diproses? Proses hukum ada aturannya. Dan bisa ada begini-beginian nggak? Oh nggak ada. Setiap kan ada laporan, katanya percuma lapor, gue udah keluar banyak. Itu apa sih sebenarnya? Oknum apa sih ada aja ya? Itu kan katanya. Aduh iya lagi, susah juga ya. Makanya jangan pernah membenarkan kebiasaan. Kebiasaan yang dibenarkan akhirnya menjadi budaya. Kalau ingin melakukan perubahan, ayo kita rubah bareng-bareng. Seperti yang tadi, polisinya, masyarakatnya, dan sistemnya. Sistem sudah bagus, tinggal polisi dan masyarakat. Iya benar. Kalau sudah ditilang, sudah tilang. Kalau saya salah, ditilang nih, ya sudah.
tilang saya. Polisi bisa ditilang juga ya? Harus dong. Oke. Makanya ada propos. Oh iya. Nah yang terjadi nih, ada cerita nih. Mohon izin. Saya polisi sedang ngatur. Ada ibu-ibu nih. Nggak pakai helm. Naik motor. Berhentiin dong sama polisi. Bu, ibu melanggar lampu merah. Ada surat-suratnya. Pak, saya nggak bawa surat-surat. Terus? Ketinggalan di rumah. Oke, kalau begitu, ibu saya tilang. Karena tidak ada surat-surat satupun termasuk motor saya sita. Mau ditilang apa? Orang tidak bawa surat-surat kok. KTP tidak ada. SNK tidak ada. SIM nggak ada. Terus yang ditilang apa? Kan motornya. Iyalah, buat jaminan. Oke. Pak, kali ini saya minta tolong. Saya mau jemput anaknya. Mulai bergening dari situ. Terus? Dua-duanya mulai salah. Mulailah di situ. Ibu itu bilang, Pak, saya punya duit nih. Karena dia sudah berpikiran kebiasaan. Oh iya. Buat ini, bayar. Nah, di satu sisi buat polisi, waduh. Oke, niatnya bantu loh. Ayo udahlah, kali ini saya bantu Bu ya. Akhirnya menjadi suatu kebiasaan buruk kan? Yang mengajarkan Suap yang menyuap. diajar. Nah, begitu sampai di rumah, apa yang dilakukan? Apa kata ibunya? Mohon maaf kalau saya bicara kasar. Waduh, gila. Saya dimintain duit sama polisi katanya. Dia lupa dengan kesalahannya. Oh, dua-duanya benar. Yes, Polisinya, artinya, masyarakatnya. Jadi kalau memang benar, kalau memang dia salah, cukup. Baik Pak, saya salah. Tolong tilang saya. Tapi bagaimana polisi bisa bantu? Pak, boleh nggak Bapak antar saya ke sekolahan anak saya? Karena pasti polisi antar kok. Iya benar. Nih, maaf, saya potong, maaf Pat. Kelas 6 SD, saya di SD Al-Azhar BSD, dulu dekat BSD Plaza, dekat yang SD yang dulu di Al-Azhar tuh ada di Plaza Telkom kalau nggak salah. Anak-anak Al-Azhar BSD pasti tahu. Terus mobil saya ditubruk dari belakang sama truk. Masih inget banget saya, di antara ibu saya nyetir. Saya di mobil. Duar di depan BSD Plaza, dulu masih ada bundaran itu, air mancur. Depan McD, inget banget saya. Duar, habis bagasi saya ngeringsek. Karena tuh dulu tuh ada bundaran, ada lampu merah dikit gitulah. Ibu saya panik, saya juga berdua doang nih. Gimana mah aku panik. Terus anak kecil taunya kan telat nih. Ibu saya kan mikirin mobil gua nih telat mulu lo gitu. Terus di situ nggak lama kemudian ada polisi. Terus tiba-tiba, yaudah nih gimana nih? Saya nggak tahu nih, suara-suara saya ditabrak kok. Cek lo. Yaudah diamanin dulu tuh. Yang nabrak truk gede sama mobil ibu saya. Karena polisi nggak tiba-tiba langsung mutusin kan. Oh ibu korban, udah kamu ibu jalan aja, nggak bisa. Ibu juga saya minta surat-suratnya, coba segala macamnya. Proses, saya dianterin polisi naik motor gede gitu polisi. Itu sejarah saya tuh, hidup saya. Ya udah Bu tenang aja. Tapi anak saya gimana nih kalau saya ditahan apa segala macamnya? Lapor petugas, datang buat proses yang ini. Terus polisi yang ada di situ yang bawa motor gede itu nganterin saya ke sekolah. Ternyata polisi ada baiknya juga ya. Polisi harus baik. Kan netizen ngiranya kan polisi pokoknya salah mulu ya. Makanya akhirnya saya dianterin sekolah tuh sama polisi. Set gitu set. Tapi teman saya ngiranya itu papanya gitu. Bukan, saya dianterin polisi, mobil saya ketabrak kan. Itu sejarah saya tuh. Ternyata polisi bisa diajak kayak begitu loh. Iya. Soalnya kan orang-orang tahunya kan keras ya, saklek ya. Nggak bisa Bu, pokoknya begini. Ibu saya panik, anak saya harus sekolah. Nah, polisi mungkin kiranya kan mau kabur nih, mungkin gitu kali ya, kooperatif aja. Ya udah Bu, nggak apa-apa, tenang aja. Anak ibu saya nganter. Saya mau ngucapin terima kasih buat polisi yang bertugas saat itu. Nggak tahu Anda masih hidup atau ingat kejadian itu. Saya dianterin sama Anda dan saya jadi terlambat tuh saat itu. Ya makanya jadi kami minta kepada masyarakat jangan segan-segan untuk melaporkan kepada setiap tindakan kepada kami. Kemudian jangan segan-segan juga untuk melaporkan apabila menerima atau mengalami suatu perbuatan yang memang dirasakan kurang baik oleh anggota kami. Wah, keren. Kita tunggu komen-komennya, respon dari para netizen dan audiens, kasih solusi seperti apa. Kita lihat, nanti biasa kelihatan. Bapak sepakat saya tidak akan pernah menghapus komen-komen yang ada muncul di bawah. Sepakat ya? Keren, berani nih, mantap. Saya tidak akan menghapus biar publik yang menilai. Ya. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngasih jawaban. Ya dong, jadi kan kelihatan semua tuh. Saya udah deal, saya tidak akan hapus komen-komen yang bagaimana-gimana biar kelihatan. Nanti akan kelihatan tuh Pak, mohon izin nih Pak. Begitu yang saya ngundang orang yang salah, biasanya kan komen-komennya kan kelihatan tuh. Walah, kenyataannya nggak begitu. Walah, gua tahu, gua tetangganya. Itu nggak usah sebut lah, itu ada aja yang begitu-begitu.
Tapi insya Allah sih, kita lihat aja nanti ya. Itu hal yang biasa saya bilang. Bukan suatu perbuatan baik kalau tidak ada cobaan. Masya Allah. Buat saya sih apapun itu ya, setiap orang pasti ada yang suka dan tidak suka. Itu hal yang biasa. Tapi yang penting jangan sampai kita berbuat hal yang sama. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Tapi orang yang baik adalah orang yang berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Masya Allah. AKBP Dr. Tri Suhartanto. Top. Terima kasih. Semoga Allah jaga selalu, Pak. Amin. Sekali lagi salaman, Pak. Mantap. Titip Jakarta Barat, Pak ya. Siap, insya Allah. Insya Allah titip, Pak. Kita kan nggak pernah tahu kan. Siapa tahu saya jadi wakil. Wakil rakyat. Nggak ada. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih solusi.